Berbanggalah wahai keturunanku, Raja Iblis Tirani kini telah kembali. Ye anak anjing. Di pembahasan sebelumnya, Mana menyuruh Natsukawa untuk pulang kembali ke negara Swedia. Namun berkat siraman rohani dari Eita membuat Natsukawa tidaklah jadi pergi ke luar negeri. Kabar baik itu berlanjut ketika Himeka memutuskan untuk bergabung ke dalam klub teh. Namun tak lama setelah itu, klub teh langsung dibubarkan oleh komite kedisiplinan akibat aktivitas yang mereka lakukan itu sangat tidak jelas. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada pembahasan anime Oresura. Setelah baku hantam dengan pengawal di tempo lalu, keesokan harinya Eita pun istirahat di ruang UKS akibat tubuhnya merasakan pegal-pegal. Tidak disangka ketika terbangun, lu ngapain di sini, Jir? Eita-kun, kun, cepat buka pintunya. Ketika Himeka membuka pintu dengan cepat, Natsukawa dan Chiwa pun segera masuk. Eita sama sekali tidak terlihat pada tempat itu. Merasa curiga kenapa Himeka cuma pakai handuk dan tubuhnya juga berkeringat, sembari berjalan Natsukawa pun bertanya Eita ada di mana dan kalian tuh habis ngapain. Tidak sengaja dengan sifat Chunibyo-nya, Himeka pun menjawab bahwa kejadian ini merupakan pengalaman pertama bagi dirinya, menandakan bahwa Eita dari tadi memang berada di ruang UKS. Melihat korden yang agak aneh, Natsukawa pun langsung menghampirinya. Namun tepat ketika Natsukawa ingin membuka korden, lagi-lagi komite kedisiplinan datang akibat mereka terlalu berisik pada ruang UKS. Wanita ini bernama Fuyumi Ai. Sama seperti sebelumnya, Fuyumi menegaskan bahwa klub teh telah resmi dibubarkan. Selain aktivitasnya yang tidak jelas, para anggota klub teh telah membuat Himeka yang dulunya murid paling rajin berubah menjadi murid yang halunya udah nggak ketulungan. Tidak tinggal diam, Chiwa pun langsung bilang jangan-jangan lu iri karena kami merupakan wanita populer ya. Hah? Buat yang lupa, tujuan dari terbentuknya klub teh yakni untuk membuat para anggotanya menjadi orang terkenal hingga populer. Chiwa juga menambahkan mungkin saja alasan terbesar kenapa klub teh dibubarkan yakni akibat Fuyumi tidak memiliki pacar akibat dirinya tidak populer. Irilah ceritanya. Dengan nada marah, Fuyumi langsung bilang bahwa dirinya punya pacar bernama Michelle, seorang mahasiswa tampan yang merupakan keturunan Amerika dan juga keluarganya sangat kaya raya. Pulang aja yuk, ngehalu nih orang. Anehnya ketika mereka keluar ruangan, secara tiba-tiba Fuyumi bertanya, Eita ada di mana? Waduh. Keesokan harinya karena klub bubar ditambah liburan musim panas, Eita memanfaatkan waktunya untuk mengikuti les atau kelas tambahan. Tidak disangka bahwa di sana terdapat Fuyumi juga. Mengetahui bahwa Eita berada di kelas yang sama dengan dirinya, entah kenapa Fuyumi langsung berteriak dengan sangat girangnya. Lu kenapa? Betsuni? Tepat ketika Fuyumi pergi, Kaoru pun datang menghampiri Eita. Kebetulan bahwa Kaoru juga mengikuti kelas tambahan. Buat yang lupa, Kaoru ini merupakan teman kelas sekaligus sahabat dekatnya Eita. Tek, setelah selesai belajar, Eita pun melihat Kaoru dan Fuyumi yang sedang asik berbincang-bincang. Ketika Eita menyapa menyapa Kaoru, seketika membuat Fuyumi tersipu malu. Sama seperti biasa pada malam hari, Chiwa numpang makan di tempatnya Eita. Dikala gabut, Chiwa pun bertanya apakah sewaktu kecil Eita pernah ditembak. Pernah sewaktu masih TK. Tepat ketika berkata seperti itu, secara tiba-tiba Eita teringat dengan masa lalunya tentang seorang gadis yang pernah bersama sekaligus merupakan orang yang pernah menembaknya. Siapakah gadis ini? Dikala mengikuti kelas tambahan, tidak disangka bahwa Fuyumi mampu mengerjakan soal sulit di depan kelas. Bahkan setelah mengetahui kemampuannya, tidak sedikit dari para pria yang mulai naksir hingga jatuh cinta kepada Fuyumi. Kemudian Kaoru bertanya, apakah menurutmu Fuyumi terlihat cantik? Lu suka dia ya? Bukan gitu, Njir. Bentar ya. Ketika kembali, Kaoru juga membawa Fuyumi untuk diperkenalkan kepada Eita. Namun bukannya berkenalan, Fuyumi malah bilang, baga. Nih anak. Di sini Kaoru bercerita bahwa dirinya dan Fuyumi merupakan teman kelas ketika masih SD hingga bertemu kembali ketika mereka duduk di bangku SMA atau saat ini. Oh, intinya kalian ini teman masa kecil ya?
Mendengar akan perkataan itu seketika membuat Fuyumi langsung emosi. Meski begitu, berkat siraman rohani dari Kaoru mampu membuatnya jadi tenang kembali. Dan malahan Fuyumi juga memberikan bekal makanan di mana dibungkus dengan kain bergambar hati. Kaoru juga menjelaskan bahwa itu adalah masakan buatannya Fuyumi. Enak. Dia kenapa? Dengan cepat Kaoru menjelaskan bahwa ketika merasa senang, maka emosi dari Fuyumi akan meledak. Hah? Senang? Bukannya dia udah punya pacar? Kata siapa? Di sisi lain masih tidak terima klub teh dibubarkan, Natsukawa pun memanggil Eita untuk segera menemuinya. Nah, melihat kedekatan Eita dengan Fuyumi, di sini Natsukawa menyuruh Eita untuk mencari tahu kelemahan dari Fuyumi. Natsukawa tuh curiga bahwa Fuyumi telah berbohong tentang pacarnya yang bernama Michelle. Sebenarnya Eita mager untuk melakukan akan hal itu. Tapi mengingat buku ilahi berada di tangan Natsukawa, maka mau tidak mau Eita pun harus menurutinya. Dikala pulang les, Eita pun ingin pergi ke restoran untuk makan. Kebetulan karena lagi lapar, Kaoru juga mengajukan diri untuk ikut mabar atau makan bareng dengan si Eita. Tentu dirinya juga mengajak si Fuyumi. Bagi yang belum sadar ceritanya, Kaoru ini mencoba untuk mendekatkan Fuyumi dengan si Eita. Tujuannya buat apa? Simak aja terus pokoknya ya. Sesampai di restoran sambil makan, mereka pun saling bertukar cerita satu sama lain. Fuyumi pun bilang sebenarnya Michelle itu sebenarnya apa yo? Sebenarnya bohong. Merasa emosi akan hal itu, Fuyumi pun langsung bilang bahwa sebenarnya Michelle itu orangnya romantis, perhatian, selalu ngajak kencan kesana kemari dan lain sebagainya. Mendengar akan hal itu, secara tiba-tiba Himeka pun datang sembari berkata bahwa Fuyumi merupakan seorang master cinta, di mana dirinya bisa menaklukkan seorang mahasiswa yang tampan dan juga kaya raya. Bahkan Himeka juga meminta saran kepada Fuyumi tentang bagaimana cara untuk memikat hati seorang pria. Secara singkat, setelah memberikan tips and trik tentang hal berbau cinta, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Dikala akan berpisah, Fuyumi pun bertanya, bagaimana pikiranmu saat mendengar diriku sudah memiliki pacar? Hah? Maksudnya? Nggak apa-apa kok. Oh ya udah, sampai besok ya. Sampai besok. Fuyumi tersenyum bahagia sembari mengatakan itu. Yes. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Setelah beberapa hari mengamati, Eita pun bilang bahwa Fuyumi itu punya pacar beneran. Natsukawa yang masih tidak percaya ingin bertemu dengan Michelle secara langsung. Meski Natsukawa sudah tidak mempercayai orang lain lagi, tapi setidaknya percayalah sama pacarnya sendiri. Untuk menghargai kerja kerasnya, di sini Natsukawa langsung mencium Eita sembari memintanya untuk tetap mencari tahu kelemahan dari Fuyumi Ai. Seperti biasa sepulang les, Kaoru selalu mendekatkan Fuyumi dengan si Eita. Tanpa banyak basi-basi lagi, Kaoru langsung memberikan selembaran kertas mengenai acara festival kembang api. Ketika sedang terfokus melihat selembaran, apakah Eita akan pergi ke sana bersama Natsukawa? Enggak. Sama Chiwa? Enggak. Berarti sama Himeka? Enggak. Kia! Sembari merapikan rambut, Fuyumi pun bertanya tentang alasan kenapa Eita nggak pergi saja. Eita pun menjawab bahwa dirinya ingin fokus belajar dan berusaha sekeras mungkin. Mendengar akan hal itu, seketika membuat Fuyumi langsung menjadi syok. Untuk menenangkan suasana, Kaoru memberikan 3 tiket film Asura Fight yang akan ditayangkan pada besok pagi. Mendengar kabar bahwa Eita akan pergi nobar atau nonton bareng, para anggota klub teh terutama Natsukawa langsung menyusun rencana untuk mengungkap apakah Fuyumi itu punya pacar atau cuman bohongan. Hari pun berganti. Sesuai janji, Eita pun pergi nobar bersama Fuyumi dan juga Kaoru. Tidak disangka bahwa penampilan Fuyumi bisa dibilang sangatlah feminim dan juga kawaii. Kaget anjir. Sesuai rencana bahwa Chiwa ditugaskan untuk mengalihkan perhatian dengan cara ngobrol-ngobrol bareng si Kaoru. Ya intinya biar Fuyumi dan Eita itu bisa jalan berduaan, sehingga Eita bisa mencari tahu akan kebenaran dari si Michelle.
Dikala perjalanan dan daripada gabut, Fuyumi pun bertanya apakah Eita ingat kejadian sewaktu masih TK. Gak terlalu inget sih. Menanggapi akan hal itu, Fuyumi pun langsung cemberut akibat kesal. Untuk meredakan amarahnya, Eita pun bilang bahwa pakaian yang digunakan terlihat feminim dan dirinya juga terlihat sangatlah cantik. Seperti biasa ketika emosinya meluap, dirinya langsung refleks untuk segera lari. Untungnya saja tangan milik Fuyumi langsung dipegang sama si Eita. Dikala Fuyumi sudah tenang, dia pun kembali bertanya apakah Eita mengingat ketika berlari kita itu selalu bergandengan tangan. Eits, dari tadi lu ngapain sih? Tek, sesampai di bioskop mereka pun nonton anime movie berjudul Asura Fight. Secara singkat, Asura Fight merupakan anime luar angkasa yang mengangkat tema pertempuran teman masa kecil dalam merebutkan seorang laki-laki. Film Asura Fight saat ini sedang dimulai. Pada bagian klimaks atau lebih tepatnya pada bagian pertempuran antara teman masa kecil mampu membuat emosi dari Chiwa dan Fuyumi menjadi menggebu-gebu. Masing-masing mendukung karakter yang berbeda, yakni China selaku cewek pendek dan lemah, sedangkan Ami seorang wanita yang tiba-tiba datang merebut Eiji. Tunggu, China adalah Chiwa, Eiji adalah Eita, dan Ami adalah Fuyumi. Apakah ini adalah konspirasi? Setelah film selesai, Eita pun bertanya tentang alasan kenapa Fuyumi sampai terbawa oleh perasaan. Gak apa-apa kok. Seperti biasa setiap harinya Eita, Fuyumi, dan Kaoru selalu mengikuti kelas tambahan. Dikala pulang tidak sengaja, Eita melihat buku yang berada di meja milik Fuyumi. Untuk memastikan siapa pemiliknya, Eita pun langsung membuka buku itu. Terdapat setidaknya 100 tulisan yang sama, yakni "Aku cinta kepada Takun". Di waktu bersamaan ketika membaca, terlihat Fuyumi yang menghampiri Eita dengan wajah kepanikan. Dengan cepat, dirinya juga langsung segera mengambil buku itu. Akibat mengambilnya secara brutal menyenggol tas milik Eita sehingga bukunya pun juga ikut berserakan. Setelah mendapatkan buku miliknya, tanpa membantu Fuyumi pun langsung segera pergi dari tempat itu. Ternyata buku yang dibawa oleh Fuyumi itu adalah buku catatan milik Eita, sedangkan buku yang dibawa oleh Eita itu adalah buku milik Fuyumi. Masih penasaran akan isinya, Eita juga langsung membuka kembali dan melihat apa yang ada di dalam buku itu. Tertulis bahwa Fuyumi sangat senang karena bisa berbicara dengan Takun sepanjang hari. Bahkan dirinya juga bertekad akan mengajak Takun pergi nonton festival kembang api. Di lembar selanjutnya terdapat ungkapan isi hati bahwa Fuyumi benar-benar sangat mencintai Takun. Siapa Takun ini? Apakah dia adalah Michelle selaku pacarnya yang berasal dari luar negeri? Simak aja terus pokoknya ya. Di sisi lain, dikala sepi setelah mengambil buku dari Eita, dirinya pun memastikannya kembali. Kia! Apakah kau melihatnya? Enggak, woi. Mendapati jalan buntu, Eita langsung ditabrak oleh Fuyumi membawa mereka ke posisi yang agak astaga. Dengan penuh malu, Fuyumi menyuruh Eita untuk segera membunuhnya. Karena ya malu aja kalau ketahuan bahwa Fuyumi itu ternyata orangnya agak halu. Eita yang ingin menghibur langsung segera mengeluarkan sifat Chunibyo-nya. Berbanggalah wahai keturunanku, Raja Iblis Tirani kini telah kembali. Anak anjing. Sembari memeluk Eita dengan lembut, Fuyumi pun bertanya apakah Eita telah melihat semuanya. Ya cuma tulisan "Aku cinta Takun" doang sih. Syukurlah. Dikarenakan Eita menggenggam erat buku milik Fuyumi mengakibatkan buku itu menjadi kusut. Sebagai permintaan maaf, Eita akan membelikan buku baru dan akan mengabulkan satu permintaan dari Fuyumi. Dengan wajah malu, Fuyumi pun meminta untuk ditemani nonton festival kembang api pada besok sore. Anjas. Ketika hari menjadi sore, Eita pun menunggu di depan sekolah untuk menepati janjinya. Tidak disangka, Fuyumi yang memiliki sifat tsundere ketika di depan Eita justru malah mempermainkan Eita dengan berkata, "Topi yang kamu gunakan gak cocok sama sekali."
Sembari jalan-jalan, Fuyumi juga bercerita mengenai lokasi di sekitarnya. Seperti halnya dahulu kala di sini rumahnya cuma 1 biji doang, di sungai masih terdapat banyak ikan, dan dulu juga terdapat banyak kunang-kunang. Namun dikarenakan kejadian itu sudah lama atau lebih tepatnya 10 tahun sudah berlalu, mengakibatkan saat ini sudah terdapat banyak rumah, ikannya dikit, bahkan kunang-kunangnya 1 biji pun sudah nggak ada. Namun ketika hari menjadi gelap, tidak disangka bahwa terdapat 1 biji kunang-kunang yang mengintari tubuhnya Fuyumi. Tepat ketika Fuyumi berkata ternyata masih ada kunang-kunang sama seperti dulu, seketika membuat Eita perlahan-lahan mulai mengingat akan masa lalunya. Di mana sewaktu masih kecil dirinya sering bermain di daerah sini. Hingga pada puncaknya Eita melihat tangga yang menuju ke sebuah bukit. Tanpa keraguan sedikit pun Eita langsung menggandeng Fuyumi untuk menuju ke atas. Meski ketika dewasa Eita belum pernah datang ke sini, tapi Eita yakin bahwa di atas bukit terdapat pohon cemara yang sangat amat besar. Di waktu bersamaan sesampai di sana mereka melihat kembang api yang meledak dengan begitu indah. Dikala suasana menjadi romantis, Fuyumi bilang bahwa bukit ini adalah tempat yang ditemukan oleh Takun dulu. Takun? Takun adalah nama panggilan Eita ketika duduk di bangku SMA. Ketika di bangku TK. Setelah merenung untuk beberapa saat, pada akhirnya Eita mulai mendapatkan ingatannya kembali. Ternyata Fuyumi atau wanita yang ada di depan matanya merupakan the real teman masa kecil atau Eita dulu memanggilnya sebagai Acan. Sewaktu masih TK, keluarganya Eita dan Fuyumi selalu pergi bersama. Dan sewaktu masih kecil, Fuyumi sudah suka dengan Eita, bahkan mengajak Eita untuk menikah. Nah, karena sewaktu kecil Eita bilang bahwa dirinya akan menikahi Fuyumi 10 tahun dari sekarang atau kalau sudah lulus SMA, maka di sini Fuyumi menghampiri Eita untuk menagih janji atau dengan kata lain, janji yang dimaksud yakni untuk menikahinya. Cepat nikahi aku, Mas. Lah, bukannya lu udah punya pacar? Ah, pacar bohongan doang itu, mah. Intinya cepat nikahi aku, Mas. Lari! Ketika Eita berlari, dirinya pun bertemu dengan Chiwa dan juga Himeka. Tentu karena pertemuan mereka itu sangat rahasia, maka Fuyumi tidak bisa lagi pergi menghampiri Eita. Tidak disangka keesokan harinya Fuyumi mencabut tuntutannya terhadap klub teh, atau dengan kata lain, klub teh kini boleh beraktivitas kembali dengan catatan bahwa Fuyumi akan menjadi anggota untuk mengawasi kegiatan mereka semua. Karena klub teh tidak jadi dibubarkan, maka tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Sembari berjalan keluar, Fuyumi pun bilang bahwa Fuyumi akan membuat Eita untuk segera menikahinya. Anjas.